Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Abai Abadi. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan udah subscribe di channel saya. Kali ini saya membuat video di luar ya, outdoor. Karena sekarang kan pas lagi musim panas nih. Panas banget, jadi mau bikin di dalam ruangan tuh tadi tuh takutnya berisik sama suara kipas gitu kan. Dan di kesempatan sekarang saya mau buat video tentang hal-hal yang biasa di Jepang namun aneh di Indonesia, begitu juga sebaliknya. Berikut videonya. Eta nomor sabar nu can ngarekam anu bio tadi anu kasih tips Jepang atau di dia KB anjing. Yang pertama itu di sini ya, bapak-bapak atau ibu-ibu, satu keluarga ataupun nenek-nenek, kakek-kakek, mereka tuh sering bawa roda bayi dan isinya tuh binatang peliharaan seperti anjing atau kucing. Dan itu tuh bukan hal yang aneh, di sini udah hal biasa. Kalau anak-anaknya sudah mandiri, sudah beristri, sudah bersuami, mereka hidup sendiri. Nah, si kakek nenek itu dia menghabiskan hari-harinya itu ya dengan binatang peliharaannya itu. Kebanyakan seperti itu di Jepang. Kedua, uang tips. Uang tidak seperti di Indonesia ya, tidak seperti di Indonesia ketika misal kita mendapat bantuan gitu dari seseorang, terus kita ngasih uang tips ke mereka, mereka pasti dengan senang hati menerima. Dan itu adalah sebagai bentuk terima kasih kita kepada dia yang sudah membantu gitu kan. Berbeda dengan di Jepang. Kalau di Jepang itu, kalau misal kita udah dibantu seperti itu, terus kita ngasih uang tips, itu tuh tidak dianjurkan ya, karena sama aja kita melecehkan pekerjaan dia. Dan dia pun nggak akan menerima. Kenapa begitu? Karena orang Jepang itu mempunyai prinsip mereka tidak akan menerima uang tanpa bekerja. Jadi mereka tuh harus bekerja dulu baru mau menerima uang. Gitu. Gimana di Indonesia? Cuma tidak minta, cuma dia nanya, Bang, harganya berapa? Saya bilang, Mbak, harganya sih 14.000. Nah, terus kan nambahin lagi, cuma kalau Mbaknya bisa, tolong deh tambahin buat bayar bensin. 3. Orang Jepang banyak yang membawa tas berisi sampah. Jadi di Jepang saya sering banget ngelihat gitu kan orang Jepang saat mereka jalan-jalan atau kemana itu bawa tas pasti lebih dari satu. Yang isinya tuh ya barang bawaan apa yang diperlu dan pasti ada tas khusus buat sampah. Kenapa seperti itu? Ya karena di Jepang itu tidak seperti di Indonesia ya. Di Indonesia itu di jalan-jalan di mana-mana itu ada tempat sampah. Bagus. Tapi ya sayangnya kesadaran masyarakat buat ngebuang ke tempat sampahnya itu ya kalian tahu sendiri kan seperti itu. Jadi di Jepang itu ya di mana-mana itu nggak ada tempat sampah. Nggak ada tempat sampah. Jadi otomatis yang mereka yang jalan-jalan itu membawa tas khusus buat sampah mereka sendiri. Kalau misal udah makan permen apa, mereka itu sampahnya dimasukin ke kantong dibawa. Nah nanti di rumah si sampahnya itu dipilih-pilih karena di sini itu buang sampah nggak sampah disatuin dibuang enggak, jadi sampahnya tuh dipisah-pisah ya. Sampah yang bisa dibakar dan tidak bisa dibakar. Seperti itu. Gimana di Indonesia? Jadi itu nomor berapa? Nomor 4. Mungkin ini kalian belum banyak tahu. Kalau orang-orang di Jepang itu jarang mandi. Seperti saya. Saya selama di Jepang mandi jadi 1 kali dalam 1 hari. Jadi mereka, orang Jepang, pagi-pagi itu bangun tidur tuh ya paling cuma gosok gigi, beraktivitas seperti biasa. Mandinya itu ya, berendamnya itu pas pulang kerja. Mereka pulang kerja biasanya malam-malam kan sampai jam 9 ya, pulang kerja atau pulang sekolah atau apalah, habis beraktivitas itu jam 9 antara sebelum tidur mereka melakukan berendam di air tidur seluruh badan. Dan mungkin itu yang dinamakan mandinya. Dan emang cuma 1 kali dalam 1 hari. Kalau musim dingin tuh katanya mereka bisa nyampe 1 minggu tuh mandi paling cuma 2 kali gitu. Beda sama di kita kan, di kita mah sehari 2 kali. Misal 1 hari mandi cuma 1 kali aja udah digini aja putih kan. Nah nomor 5, ini sebenarnya nomor 5 ini adalah pasti yang paling diharapkan seandainya ini ada di Indonesia, seandainya ini menjadi kebudayaan di Indonesia. Yaitu apa? Jadi orang Jepang, anak-anak muda Jepang ya, mereka tuh kalau misal mau ngedate, makan-makan gitu kan berdua, uangnya tuh sendiri-sendiri.
Mereka jarang, misal kalau di kita kan, ayo kita makan, pasti otomatis harus yang ngajak yang bayar kan, atau kalau misal cowok yang mau ngajak ceweknya, otomatis cowok yang harus bayar kan. Di sini enggak, jadi cewek cowok mau ngedate, mereka bayar sendiri-sendiri. Ya di sini tuh nggak apa, kebudayaan traktir menraktirnya itu ya ada sih, cuma ya dikit, kebanyakan bayar sendiri-sendiri. Itu gimana di Indonesia? Terus nomor 4 nomor 6, wanita-wanita di Jepang itu kalau habis ngedate, mereka nggak pernah mau dianterin sampai ke rumahnya. Beda sama di kita kan, kalau di Indonesia kan katanya cewek kalau misal habis ngedate nih, terus dia mau dianterin ke harus dianterin sampai ke rumahnya kan. Kalau nggak dianterin ke rumahnya itu katanya nggak sopan, katanya apa gimana kan. Kalau di sini tuh yang namanya alamat rumah itu privasi banget. Mereka pun kalau misal mau main itu bukan dijemput ke rumah, tapi janjian gitu, janjian di suatu tempat di mana itu janjian seperti itu. Terus lucu-lucu nah, aing. Terus yang terakhir nih, lelaki-lelaki di Jepang itu mereka rata-rata ngebentuk alisnya. Dan itu tuh nggak dianggap sebagai laki-laki setengah wanita gitu kan. Enggak, ya karena ya mungkin stylenya mereka seperti itu, mereka nyaman seperti itu. Penutupannya kumaha? Sekian dulu sampai sini. Kedepannya saya mau bikin video tentang yang wajib kalian tahu tentang Jepang. Makanya jangan lupa subscribe dulu dan like video ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk.